Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi dalam tutorial e-raport ya, dan pada kesempatan ini saya akan coba membagikan tutorial e-raport untuk wali kelas atau sebagai wali kelas. Baik, tampilan awalnya seperti ini dan bagaimana kita cara loginnya. Perhatikan cara login di sini. Maka di username itu Bapak Ibu guru wali kelas tinggal mengetikkan nama kelasnya ya. Misalnya contoh saja, kalau mau masuk di kelas 10 bahasa ya, 10 bahasa misalnya, maka tahun pelajarannya ya, berarti sekarang kan tahun pelajaran 2020-2021, jadi kita ketik aja 2020 semester 1, diketik 1. Nah, selanjutnya di sini passwordnya adalah sama ya dengan sebagai guru 1 2 3 4 5 6. Nah, dalamnya ini 1 2 3 4 5 6. Penyelenggara adalah sistem paket. Nah, perbedaannya sini, pilih level user ini jangan lagi sebagai guru dan jangan sebagai admin, tapi sebagai wali kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu guru wali kelas silakan login. Nah, ini contoh untuk kelas 10 bahasa. Nah, ini tampilannya ya. Nah, di sini ada pilihan-pilihan yang akan dikerjakan oleh wali kelas. Bisa ubah password, bisa mengecek data peserta didik ya. Ada input data nilai. Ini pertama ada input kehadiran, input nilai ekstrakurikuler ya, input prestasi kalau ada, baru catatan wali kelas. Nah, karena ini semester ganjil ya, maka biasanya ada, kalau semester genap itu akan ada di sini tambahan, yaitu input kenaikan kelas ya. Hanya ini semester ganjil, jadi tidak ada. Selanjutnya proses deskripsi siswa, status penilaian ya. Oke, ini misalnya status penilaian ya, baru hasil pengolahan nilai di sini ya. Selanjutnya ada grafik nilai, rekap kehadiran, dan yang tugas akhir itu di sini nih, cetak leger dan raport ya. Bisa cetak lihat leger nilai, bisa cetak rapor ya, dan cetak leger nilai. Ini tampilan untuk raport sebagai ini seperti contoh ya di dapodik saya di kelas 10 bahasa ini. Wali kelasnya adalah Ibu Alvin Cehwai. Itu cara loginnya. Coba kalau kita masuk di kelas lain bisa ya. Misalnya di sini saya pilih ya kelas 12 misalnya. 12 IPA 1 ya. Diketik lagi 2020 semester 1. Nah, ini passwordnya itu 1 2 3 4 5 6 ya. Kita pilih penyelenggara sistem paket ya, dan level user itu adalah wali kelas. Kita pakai istilah wali kelas kalau sistem paket, nanti PA atau pembimbing akademik ya kalau sistem SKS. Oke, login. Nah, misalnya dia kan berbeda. Kalau yang tadi 10 bahasa, ini sekarang kelas 12 IPA 1. Nah, sebagai wali kelas di sini adalah Ibu Asfijah Nurul Huda ya. Nah, langkah awal sebagai wali kelas sebaiknya cek dulu di sini namanya status penilaian. Nah, dalam status penilaian ini di sini kita pilih kelas ya, 12 IPA 1 semester 5, tentunya kelas 12 ya, semester ganjilnya. Nah, dalam status penilaiannya kan terlihat ya mata pelajaran yang sudah diisi oleh Bapak Ibu guru bidang studi dan yang belum. Perbedaannya di mana? Kalau dia hijau seperti ini, contohnya ini ya, Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti ini, Pak Karel maksudnya ya, hijau sampai ini berarti sudah selesai nih beliau ini untuk nilai agama Kristen itu sudah masuk di raport ya kelas
12 IPA 1. Jadi ini ada pengetahuan, nilai pengetahuan ya, nilai keterampilan, sikap spiritual, ini sikap sosial. Ini kirim nilai bahwa guru telah dan sudah dideskripsikan oleh guru bidang studi itu kalau dia hijau. Nah, contohnya ini matematika peminatan juga ya, sampai sudah kelar semua matematika umum ya, sudah kimia ya udah selesai. Dan ada ini 2 mata pelajaran contoh ini ya, contohnya agama Islam itu belum ya, masih hanya sikap spiritual dan sosialnya ya. Bahasa Indonesia juga masih sikap spiritual dan sosial. Ini dulu langkah awal kalau sebagai wali kelas. Nah, agar kiranya nanti wali kelas bisa mengkomunikasikan ke guru-guru bidang studi yang masih warna merah ini. Artinya yang warna merah ini belum terisi nih ya. Jadi mesti dikomunikasikan agar segera guru-guru bidang studi itu mengisi nilai-nilainya dan mengirimkannya agar wali kelas bisa lanjut dalam pekerjaan lanjutannya ya. Nah, selanjutnya untuk input data nilai, misalnya data-data nilai apa yang mesti diisi. Yang pertama adalah input kehadiran siswa. Nah, di sini ya. Jadi misalnya kita klik input kehadiran siswa, kan di sini 12 IPA 1 semester 5 misalnya. Di sini nama siswa akan muncul. Nah, tugas dari wali kelas mengisikan ini ya, sakit izin dan tanpa keterangannya. Ini tinggal akan muncul angka, misalnya sini ya sakit berapa, kalau ada laporan atau rekap absen ya, izinnya ada atau tidak ya, tanpa keterangan ya, atau apa. Nah, kalau ini semua sudah terisi, baru wali kelas itu mengklik simpan. Simpan, nah, maka dia akan tersimpan. Data kehadiran berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya setelah input kehadiran adalah input nilai ekstrakurikuler. Nah, input nilai ekstrakurikuler ini bisa komunikasi dengan pembimbing ekstrakurikulernya ya. Nah, misalnya ini pilih kelas 12/1 semester 5. Nah, ini tampilannya masih kosong. Nah, maka diklik di sini ini tambah nilai ekstrakurikuler. Nah, ketika wali kelas klik tambah nilai ekstrakurikuler, maka akan kelihatan di sini siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di kelas 12 IPA 1. Misalnya ini siswa ini dia ikut pramuka ya. Ini pramuka ya. Nanti akan muncul siapa yang ikut pramuka. Bisa pramuka, bisa paskibra misalnya, bisa juga pecinta alam ya. Nanti komunikasi dan ekstrakurikuler ini nilainya itu dia bentuk atribut juga ya, baik ya, sangat baik, cukup, dan kurang. Nah, nanti bisa diisikan deskripsinya di sini dan bisa diceritakan tentang keaktifan siswa itu di kegiatan itu berdasarkan laporan dari guru pembina pramukanya ya. Nah, selanjutnya ada input prestasi. Input prestasi ini di luar dari kegiatan akademik ya. Jadi misalnya siswa Bapak Ibu guru itu berprestasi di bidang apa, olahraga misalnya, bisa ditambahkan di sini. Hanya di sini akan ada nanti siapa nama siswanya, jenis prestasinya apa, bagaimana keterangannya disimpan ya. Misalnya siswa saya nama si A misalnya, atau si Ade misalnya ya, jenis prestasi olahraga ya, keterangan misalnya juara 1 bela diri apa gitu, diketik aja ya. Baru yang berikut catatan wali kelas. Nah, catatan wali kelas ini pilih kelasnya lagi. Oke, semester 5. Nah, ini untuk semester ini atau semester ganjil ini, Bapak Ibu guru ingin menuliskan apa tentang siswa ini nanti dalam penerimaan rapotnya. Nah, bisa diketik di sini misalnya, tingkatkan lagi kehadiran ya, lebih rajin belajar dan lain sebagainya. Baru setelah diisi ya, disimpan lagi untuk catatan wali kelas. Selanjutnya yang paling penting lagi adalah proses deskripsi siswa. Nah, proses deskripsi siswa ini dipilih kelasnya. Oke, semester 5. Ini
ya. Nanti tampilannya ini, tujuan proses deskripsi siswa ini akan merekap semua deskripsi yang telah disampaikan oleh guru-guru bidang studi untuk setiap mata pelajaran. Ada dua ya, sikap spiritual dan sikap sosialnya. Dia akan merekap semua. Ini belum final karena belum semua mata pelajaran masuk di sini. Nah, kalau sudah semua final ini, nanti Bapak Ibu guru paling bawah nanti jangan lupa ya, selalu klik simpan. Itu untuk proses deskripsi siswa ya, agar nanti di tampilan di raportnya muncul ya deskripsi untuk sosial dan spiritualnya. Status penilaian sudah, hasil pengolahan nilai bisa dicek oleh wali kelas ya. Hasil pengolahan nilai, misalnya hasil pengolahan nilai peserta didik ya, saya tulis 1 semester 5 misalnya. Ini kita pilih siswa A misalnya, bisa ditampilkan ini. Nah, ini kan hasil pengolahan nilai. Nah, kalau kita lihat hasil pengolahan nilai seperti ini. Nah, di sini belum ada nilai sikap dan sikap spiritual dan sosialnya, karena memang belum kita proses deskripsi siswa tadi dan belum semua nilai masuk. Dan di sini yang masuk hanya nilai-nilai mata pelajaran yang memang sudah dikirim oleh guru bidang studinya. Nah, gitu ya. Itu tampilan dari hasil pengolahan nilai. Ada grafik nilai ya, grafik nilai siswa misalnya ya. Bisa dilihat oleh wali kelas ya. Kita pilih 12. Nah, ini misalnya ini tampilkan nih, kita pilih satu siswa misalnya, kita tampilkan bagaimana grafik. Nah, ini ya kan. Nah, jadi grafik yang muncul itu hanya kepada mata pelajaran yang telah masuk ya. Dan ini ada perbandingannya ya, tahun sebelumnya ini ya, 2019 20 gaji, 19 20 genap. Nah, ini yang sekarang ini yang terbaru. Berarti kalau bisa dilihat di sini grafik ini per siswa, atas siswa yang bersangkutan itu ada penurunan misalnya di semester ini dari semester sebelumnya gitu. Jadi bisa dicek ya oleh wali kelas di grafik itu. Nah, ini berarti siswa ini ada penurunan nih, jauh sekali penurunannya. Nah, gitu ya. Nah, ada rekap kehadiran ya. Nah, rekap kehadiran ini kalau sudah diisi kehadirannya ya. Ya, itu pilih kelas. Nah, ini ya, di rekap kehadirannya. Nah, ini ya. Ini rekap kehadiran dengan tahun ajaran sebelumnya nih ya. Ini 19 20 ganjil, 19 20 genap, dan yang sekarang ini 2020 21 ganjil ya. Karena tadi belum diisi nih. Nanti jumlahnya ya. Itu. Dan yang paling penting terakhir, cetak leger dan rapor. Misalnya kalau kita pilih cetak rapor. Nah, dalam cetak rapor ini kita pilih ini ada tampilannya seperti ini ya, cetak rapor. Jadi kalau kita klik yang ini, maka tampilannya ini semua peserta didik dalam satu kelas itu ini menampilkan. Dan di sini download, bisa di download, tentu filenya dalam bentuk PDF. Di bagian ini kelengkapan rapor. Kelengkapan rapor itu artinya berarti data siswa ya. Misalnya kita pilih satu siswa, misalnya ini Asti, contoh kita tampilkan ya. Nah, ini jadi ini kelengkapan rapor itu berbicara tentang atau menampilkan data siswa ya, keterangan tentang diri siswa gitu kan. Nah, itu. Nah, bisa juga kalau mau melihat nilai raportnya yang ini sebelah ini. Jadi kalau di sini tampilkan, kita hanya melihat ya secara keseluruhan dalam satu kelas. Ini mendownload. Misalnya kita pilih satu siswa, kita tampilkan nih nilainya. Nah, kalau kita lihat untuk semester ini masih kosong ya, karena belum kita deskripsikan tadi sikap spiritual dan sosialnya. Nanti kalau sudah deskripsikan dan semua nilai sudah masuk, akan muncul sini dan raportnya ini. Nah, ini masih kosong ya, masih ada yang kosong nih, masih ada nilai-nilai yang belum masuk ya. Yang udah masuk itu ya nilai memang yang sudah dikirim oleh guru bidang studi. Nah, ini dia tampilan untuk nilai pengetahuan ya, dan sini tampilan untuk nilai keterampilan.
tampilan, dan di sini nanti akan direkap kehadiran siswa, dan nanti kan muncul catatan wali kelas ya, yang tadi diketikkan oleh wali kelas di catatan wali kelasnya. Nah, bisa juga sebelum ke cetak rapor ini, nah kalau kita lihat cetak rapor tadi ini tanggalnya masih kosong ya, nanti kesepakatan dari pihak rapat Dewan Guru dan dari kepala sekolah tanggal berapa nih diisinya, atau sesuai kalender akademik. Nanti ini tugas dari admin raport untuk mengisikan tanggal raportnya ya.